بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kalau Allah Ta'ala fi muhkami kitabih Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Muharram makanan para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimahumullah. Khusus pada saya yang salam Busra, keluarga besar Haji Saminu serta keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada malam hari ini kembali dan hadir meneruskan majelis taklim bulanan yang kita atau mengutip daripada kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah atau dengan tafsirnya terjemahnya itu Hidayatul Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh wilayah yang kalau kita mengambil hikmah tentang hidup, apa aja sebenarnya dia ada maknanya bergerak. Air mengalir, bumi berubah dari kering menjadi subur, rasanya menjadi lunak, bernamai bergerak. Allah terus saja dia bergerak sana kemari, karena dia itu juga dengan namanya binatang yang tumbuh dari telur menjadi anak binatang. Kemudian dewasa dia menghasilkan berbagai generasi berikutnya, artinya terus dia bergerak. Dan kita ambil hikmah dalam makna hidupnya ini, kita ambil daripada dasar penciptaan kita Hidayatul Salikin atau Bidayatul Hidayah, bahwa manusia perlu seperti kata bergerak, artinya perlu mengisi tentang hidup. Kadang-kadang kita ada berusaha, pada agama kita ada menuntut ilmu, itu keperluan namanya berusaha. Ada perlu untuk diri sendiri, maknanya perlu karena dia sudah punya keluarga, suami sudah punya istri, suami istri sudah punya anak, harus segera berusaha untuk memenuhi keperluan namanya hidup, dan supaya jangan meminta atau mengharap kembalinya orang minta. Kita lihat bergerak juga
Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa kita membernama orang ini adalah seperti kosong, sia-sia hidup karena tidak ada isinya. Tidak bisa seseorang beristiqamah mengisi hidup kecuali ia harus membagi. Badan kita aja dibagi oleh Allah itu. Begitu malam hari tidur dia. Begitu sudah masuk waktunya, habis rasanya sudah istirahat tidur, ya bangun. Diawalilah oleh badan kita dengan membersihkan untuk memberi semangat apa yang perlu bekerja. Mandi, tanam bersih apa seluruhnya. Itu maknanya ada waktu. Pagi hari sarapan pagi, siang hari makan siang, malam makan malam. Itu namanya waktu terbagi. Maka dari situ oleh Imam Al-Ghazali tidak bisa seseorang mengisi dirinya hidupnya dengan makna ibadah ada kawan kecuali dibagi sama pada adat. Ada kalanya manusia haus dia minum, ada kalanya manusia lapar dia makan, ada kalanya manusia capek dia istirahat, ada kalanya manusia mengantuk dia tidur. Sama seperti itu. Tapi kalau tidur terus-terusan kan sia-sia namanya. Untuk apa juga tidur malam-malam? Apa juga manfaatnya? Tidak ada kebahagiaan di dalam tidur. Yang ada hanya badan capek, ringkot jadinya kayak menggaring. Artinya tidak hanya satu, tetapi dia harus terbagi. Kita untuk mengambil agar supaya hikmah kehidupan ini jelas faktanya, baru kita bisa mengakui dan mengamalkan. Kalau tidak, mana bisa kita. Maka di situ Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau menyusunlah untuk kita setelah kita mungkin suatu seperti kita majelis ta'lim, dalamnya kita mendengar ilmu, dalamnya kita menyampaikan ilmu, ada kadar waktunya sampai jam selesai. Kata orang mengajar di pondok, kata orang belajar, ya semua pasti ada waktu. Kemudian orang bekerja, biasa dari jam 7 sampai jam 5. Tapi ada waktu namanya. Ada mungkin dia bekerja terus saja, pasti waktu bekerja itu ada istirahatnya. Karena kadar agar supaya pekerjaan itu akan bermanfaat, faedah, ada memberi mudarat kepada si orangnya. Setelah selesai menuntut ilmu, selesai bekerja karena keperluan kita, maka kita perlu di dalam hidup ada makna amaliyah, bukan memfardu tapi sunnah. Isinya untuk mengisi hidup. Ditulis oleh Allah, zakirin wa zakirah. Laki-laki yang banyak mengingat Allah, ibu-ibu yang banyak mengingat Allah. Isi dalam hidupnya. Karena ditulis sunnah, padahal kita hanya mengisi tidak seluruhnya, tapi sebahagian kecil. Tapi ditulis satu hari satu malam.
Apabila sudah ditulis Allah daripada orang lain, selamat sudah turun. Kurang-kurangnya turun kepada ashabul yamin, orang yang akan mendapat catatan mulianya daripada tangan kanan. Malaikat datang menyerahkan, kita menyambut dengan tangan kanan. Karena ditulis oleh Allah orang ingat. Bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyusunkan untuk kita. Kayaknya di zaman beliau belum ada tarekah. Zaman Sultanul Aulia, tarekah Qadariyah itu tidak ada batas hitungan. Kemudian disusun oleh Imam di bawah beliau Abdul Hasan Sajili, baru ada susunan. Setelah itu di bawahnya seperti Naqsabandiyah, baru ada seperti kayak tersusunnya dengan jumlah-jumlah tertentu, cara dan waktu, cara mengamalkannya, waktunya, bagaimana orangnya, harus di mana, itu baru tersusun. Orang dahulunya hanya mengambil dasar daripada Rasulullah dan Quran. Ada dari jumlah tertentu. Di bawah kita ini mengenai definisi tarekah kan ada jumlah tarekah umum yang berzikir 50 kali, 100 kali, dan habis subuh, dan habis maghrib di masjid. Itu namanya bukan tarekah namanya. Secara umum. Kalau Imam Al-Ghazali menyusunlah beliau untuk kita. Bagilah waktu setelah menuntut ilmu dan bekerja, ada sedikit tinggal. Misalnya habis salat subuh, ada mungkin orang langsung bekerja. Pasti di situ, jadi dia menurut orang di rumah. Nah, waktu kosongnya itu dibagi. Biasanya setelah selesai dari kebun, dari pasar, pulang jam 5 maghrib, ada waktu kosong habis maghrib. Jadi yang diisinya itu waktu kosongnya itu habis salat subuh, habis salat maghrib. Sedikit sekali waktunya, tetapi Allah mengisi. Orang habis salat subuh diisi satu hari dia mengingat Allah. Habis salat maghrib pembelinya diisi satu malam mengingat Allah. Sedikit sekali waktu itu. Maka dibagilah oleh Imam Al-Ghazali tentang tata cara kita mengisi waktu di waktu itu dengan 4 cara. Artinya kalau bisa menerapkan 4 cara, bagus. Ada bisa, ambillah sedikit dari 4 salah satunya. Yang penting adalah amaliyah. Jangan kosong. Sia-sia hidupnya sama seperti makna hidupnya binatang. Ada dia mengingat Allah sama sekali. Hidup hanya makan minum tidur, makan minum tidur, makan minum tidur. Sia-sia. Diberi oleh Allah Ta'ala mulut, diberi pendengaran, diberi mata, diberi penglasa hati. Tapi kada dimanfaatkan mulut untuk mengingat Allah, mata untuk melihat, jalan mengingat Allah, kalinya untuk mendengar, bacaan mengingat Allah, hati maisi. Sia-sia namanya. Hanya fungsinya mata melihat untuk pada adatnya. Talinya mendengar pada adatnya. Mulut berkata pada adat, sia-sia sayangnya. Ibaratnya sudah ada seluruh fasilitas hidup, tapi kada dimanfaatkan, kada digunakan. Sia-sia namanya. Banyak besi duit. Ada dimanfaatkan untuk hidup, dinikmati kan?
digunakan untuk keluarga kan ya, di dia makan tabung kebalik patak buah tanah 5 tahun dia di jambu diingat lagi rupanya ambil artinya sia-sia kan sama hidupnya itu. Pertama oleh Imam Ghazali setelah salat subuh atau habis asar, amaliyahkanlah bacaan atau wirid yang datang dari Rasulullah atau datang dari sahabatnya atau datang daripada orang saleh. Artinya kita kan menuntut ilmu, ada bacaan Rasulullah, bacaan salah satunya. Karena wirid Rasulullah, bacaan Rasulullah sangat banyak. Yang di dalam kita habis salat sedikit daripada bacaan Rasulullah. Kalau ujung-ujung membaca langsung semua dari Rasulullah, habis waktu baca itu. Ada sawat nang bertemu apa-apa pagi, sore sampai malam ada selesai bacaan. Karena sangat banyaknya Rasulullah meninggali bacaan untuk kita. Diambil aja. Yang mana yang kita bisa mengambilnya. Sebagiannya sangat besar nilainya. Jadi yang dibaca kita habis maghrib, subuh, di salatnya itu habis salat dan bisa jadi dijadikan menjadi pribadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadur rasulullah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bisa diulang sampai 10 sampai 100. Itu dari Rasulullah. Bisa dijadikan wirid. Bisa juga la ilaha illallah halqu la ilaha illallah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Bisa 100 kali, bisa 10 kali. Nah itu dari Rasulullah juga. La ilaha illallah la syarika lahu itu amaliyah kalau dia sama kayak orang bersedekah memerdekakan manusia. Yang paling mahal dilihat daripada Nabi Ismail. Dan hanya nilainya. Dah isi badannya hidup tuh bacaannya kecil dibaca sebentar saja. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali. Sebentar bacaannya, tapi dinilai kayak kita ada budak kita beli sikung manusia itu sangat mahal. Lebih daripada harga mobil yang mahal. MM lebih dia. Lagi orang yang terbaik buyut Nabi daripada Nabi Ismail. Singarannya itu, jadi maksudnya ambil aja dia. Allah mencontohkan dia itu dari Imam Ghazali contohnya. Wirid-wirid yang datang dari Rasulullah hanya dihimpun pian dengan umum seperti wiridullah di Parlolah kita adalah amaliyah yang datang dari Rasulullah. Bisa juga zikir la ilaha illallah itu pun bisa juga dari Rasulullah. Kalau Imam Ghazali cara beramaliyah itu utamakan yang pertama riwayat yang dari Rasulullah, kemudian dari sahabatnya, kemudian orang saleh. Itu peradaban cara membaca wirid. Beda ulur yang datang dari Rasulullah. Itu yang pertama. Tergantung kita lagi. Rasulullah ada bermacam-macam beliau amaliyah. Yang kedua, di luar sudah, di luar daripada riwayat Rasulullah mengerjanya, sahabat mengerjanya, atau ambilan langsung dari ulama. Kita sendiri punya amaliyah. Bacalah zikir dan tasbih. Zikir dibaca. Paling abdal zikir, paling la ilaha illallah. Mudahnya bacanya. La ilaha illallah. Mudahnya.
Zikir dinilai oleh Allah Ta'ala, kita mengingat Allah. Yang kedua, zikir asma. Allah, Allah. Boleh, itu paling abdal dari seluruh asma, yaitu Allah. Tahirullah 99 kepada asma Allah. La ilaha illallah bisa kita berzikir, tergantung kita. Ini amaliyah sudah untuk kita sendiri yang memilihnya. Jadi kada lagi berdasar harus dari hadis. Walaupun dari hadis juga dasar awalnya, kita mengamalkan saungan karena kada diisi tarekah zikir. Ada diisi tarekah, banyak aja guru-guru kita. Kenapa kada mengambil tarekah? Mulu disambung tarekah semaniyah, nanti sabarkan sidin, diajarkan sidin. Sampai sidin wafat, sidin bertinggal ada kitab imdad di dalamnya tarekah semaniyah dan boleh dia amaliyahkan. Sama seperti mengambil langsung dengan bulu sekumpul. Kitab yang mengarang menulisnya, mengumpulkannya. Amalnya besi tarekah, amaliyahkan tarekah. Tarekahnya itu kita umpat kapal orang. Kita kada bisi kapal sudah umpat barang. Ada bisi kapal ada bisa jual nyupir, orang nyupir akan. Ada bisi kapal ada bisa jual nyupir masjid, orang main nyupir akan. Nah, buat seorang di situ nyamannya untuk mengisi agar supaya hidup nantinya berisi. Aman kada baca sendiri, zikir la ilaha illallah boleh, zikir Allah, Allah, Allah boleh. Dua itu salah satu diambil, tapi rata-rata orang yang awam amaliyahkanlah zikir la ilaha illallah. Apabila sudah paham mengerti dengan sifat 20 makna kandungannya, amaliyahkanlah zikir Allah, Allah dengan lidah awalnya, masukkanlah ke dalam hati. Kalimah Allah itu karena itu zikir hati. Di atas itu sudah masuk tarekah sudah. Zikir nafas, tarekah sudah itu. Zikir jantung, tarekahnya itu. Zikir meliput kepada badan sampai pusar hak, itu tarekah sudah. Meliput seluruh ujung rambut, ujung kaki sampai sulbi seluruhnya. Hai, itu sudah tarekah. Kalau kada bisa tarekah, mana bisa. Jadi cukup la ilaha illallah atau zikir Allah. Tapi jangan zikir Allah hanya lidah, kan masukkan ke hati. Belajarlah cara hati, jangan lidahnya. Baru duduk mengaji, baru mana tahu kayak apa di hati yang bunyinya kalimat Allah. Kita hanya mendengar, bolak-balik kada bisa, harus diisi guru, memadahkan caranya. Bagaimana bisa masuk ke dalam? Dua sudah nih mengkejari. Pertama, amaliyahkan wirid datang dari Rasulullah, dari sahabat, dari guru, ada orang saleh. Yang kedua, amaliyah pribadi kita. Jangan ada amaliyah zikir atau tasbih. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Amaliyahnya, kalau bisa membaca Al-Quran semuanya, bacalah sebahagiannya. Amaliyah orang kita sabarataan turun-temurun setelah salat subuh pagi hari baca surah Yasin. Setelah terbenam matahari habis maghrib membaca surah Yasin, itu turun-temurun sudah kita. Dan itu pun dari hadis Rasulullah. Orang baca surah Yasin di pagi hari, sariana diampuni Allah dosanya. Dipelihara di seluruh nama memberi mudarat. Orang baca Yasin di malam hari diampuni dosanya. Dipelihara seluruh memberi mudarat ke dirinya. Itu kelebihannya. Alian Rasulullah bersabda, Yasin 5 quri Allah. Surah Yasin akan diniatkan orang membacanya. Quran juga tuh
Kalaunya bisa membaca Quran, jadikan wirid Quran. Awalilah surah Fatihah, sambung Baqarah, sampaikan khatam dengan surah An-Nas. Terus amaliyah tiap hari. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, baru khatam. Ada masalah. Yang penting jadikan wirid amaliyah. Ada kawan setengah jam, seperempat jam, ada kawan seperempat jam, 10 menit baca Quran. Baca sedikit selesai, diinggani, dibatasi, nanti sambung lagi. Kalau nin, jangan baca. Haram hukumnya orang nin baca Quran. Bahaya apa caranya orang nin? Bacalah dengan pengerasa hati, tanpa ada huruf dan suara. Karena haram itu di dalam huruf dan dalam suara. Ada hurufnya, ada suaranya, haram orang perempuan nin. Ada boleh. Lalu kayak orang menghafal perempuan dia hafal Al-Quran dengan hati, terus saja dia menghafal dengan hatinya, walaupun dalam ini, karena tidak ada hukum tuntutan, karena ada huruf dan suaranya. Kalau ada ibu-ibu mana bisa menghafal Al-Quran karena sebulan tidak bisa baca Quran, Quran mau sebulan tidak bisa dibaca 7 hari, 5 hari, 6 hari, mau bisa apa? Caranya dengan hati. Angkat dia nih amaliyahnya Quran. Yang keempat oleh Imam Ghazali, tafakkur dan muraqabah. Merasaki diri. Ada kawan beramaliyah nang datang dari Rasulullah, ada juga beramaliyah nang amaliyah pribadi zikir dan tasbih, ada juga mau membaca Quran. Coba masuk ke tafakkur. Selesai salat subuh, diam bang sebentar. Coba bang tafakkur di situ. Apa yang ditafakurkan? Apa yang dirasa dan direnung? Renungkanlah pemberian Allah kepada kita, menimbulkan kita senang dan cinta kepada Allah. Renungkanlah perbuatan kita kepada Allah, kedurhakaan dan kesalahan dosa, menimbulkan kita takut kepada Allah. Harapan dan takutnya disuruh oleh Rasul, karena kita orang mukmin. Jadi renungkan pertama Allah memberi kita tanpa kita meminta, diberi Allah kesehatan, diberi Allah kita kebahagiaan, senang hidup dan jalan dengan lancar. Otak pikiran kita ini kadang-kadang sulit, ada stres, itu pemberian Allah. Jangan dikira mengenai hidupnya ini bisa mengolah otak kita rusak. Sebaik mau pada baik lagi ya, karena kita akan bertafakkur, pemberian Allah menimbulkan hati sayang kepada Allah Ta'ala. Karena diberinya terus, itu disebut jalan nikmat namanya. Caranya merenung berdiam sebentar, mengingatkan pemberian Allah. Dari saya lahir sampai sekarang Allah tidak pernah menyentuh pemberiannya. Kalau orang tua kita sudah besar, stop sidik, ada mau lagi membantu, ya sidik sudah bisa, ada berusaha. Tapi begitu Allah Ta'ala kata rusak, dari sidik aja terus. Karena kita belum merasa nikmatnya itu besar, sehingga kayak biasa aja gitu. Kayak Allah Ta'ala ini kadang beri aku anugerah nanggana, nang besar, nang agung, padahal diberi, tapi kada sadar orangnya, karena kada bisa merenung dan tafakkur itu, karena itu ibadah juga, ibadah batin namanya. Yang kedua, tafakkurkan pekerjaan kita. Ini di dalam martabat ngarannya adat. Disuruh Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu, sembahyang 3 waktu aja, 2 waktu parai.
Kadang asar kada sembahyang, subuh kada sembahyang. Si kitanya ini lalu menimbulkan kita diri itu kayak apa sih? Diberi orang macam-macam dan suruh penghargaan, hidup dengan kemuliaan dan seluruhnya. Tapi kadang menghargai orang yang memberi, durhaka kita. Untuk menimbulkan di dalam diri supaya maulah kembali bertobat, berhampir diri kepada Allah. Dengan ada wujud renungan, kalau tidak ada renungan tidak akan bisa kembali. Dari itu Imam Ghazali, jangan kada bisa habis salat subuh, bisa habis salat maghrib. Kalau tidak, seluruh pekerjaan kita nilainya kosong. Seperti abasa hidupnya sia-sia. Ada yang bermanfaat kemana-mana. Nah ini yang perlu diingat. Kalau hendak menjelaskan ini sangat panjang. Ya ambillah sedikit-sedikit untuk bisa merasakan kadiri pian. Apabila pian hendak supaya senang, cinta, ridha kepada Allah, pandanglah pemberian Allah kepada diri sampean. Apabila sampean tak menimbulkan menangis, surah sedih, takut dengan Allah, pandanglah pekerjaan kita kepada Allah. Kesalahan, kemaksiatan dan seluruhnya yang kita gawi itu bukan kepada siapa, tapi kepada Tuhan. Nang maulah kita seorang lain bisa. Itu nang membuka seluruhnya tuh. Awalnya bacalah amaliyah dari Rasulullah. Bacalah wirid, nang perlu tak zikir dan tasbih. Bacalah Quran. Terakhirnya jangan sampai kada direnungkan seluruh makna hidup. Itu akan menghasilkan pian insyaallah selamat dunia akhirat. Apabila jalan kita merenung kesalahan kita, menitislah air mata itu selama orang takut makna kepada Allah dikumpulkan di tangan, disapukan seluruh tubuh. Maka oleh Rasulullah air mata yang mengeluarkan karena takut kepada Allah kemudian disapu seluruh batang tubuh tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan neraka menyentuh kita, api neraka padam dengan air mata kita sendiri memadamkannya. Kalau tidak pernah menangis, jangan coba puluh lantak hancur tulang. Jalurnya melewati tafakur. Kemudian kalau melewati memandang nikmat Allah, jangan ada kita. Kita hanya bahagia dengan pemberian Allah. Nah ini dua itu sangat perlu tekan sedikit karena itu penting. Nah ini aja sekadar malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, lapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada was salihin, dengan berkah hujjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.